Jangan malah masih ini udah mantap. Oke. Masuk bu, panjang umur, silakan. Sini. Setelah Bu RT sini boleh, sana boleh. Col, sini Col. Sehat Bu, sehat. Oh iya, Gisel. Iya Bu. Monggo Bu, masuk Bu. Yang lain masih di PSN. Ini kan yang kesehatan baru pulang. Video. Ntar kau arahkan ke sana. Mantap, sehat-sehat semua. Amin. Untuk program belum booster ya, silakan, atau vaksin 1-2 ya, silakan puskesmas Kecamatan Cipayung. Terima kasih Pak. Kita kedatangan dari wali kota sama-sama ini dengan nilai sama kejadian sehingga ASI dan dokter atau tidak para kader yang luar biasa saya banggakan. Oh ya Pak RW beserta RT ya, ada beberapa RT. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengingatkan kembali ibu, saya yakin ibu sih sudah. Kemudian yang kami hormati beserta jajaran ya, Lurah Ceger beserta jajaran. Kemudian ada Ketua RW 3 Pak RW, salam kenal Pak Mendarius ya. Jadi saya nanyanya ke sebelah saya Pak. Yang kami hormati Kepala Puskesmas dari Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cipayung dan Kelurahan Ceger, atau yang mewakili atau Kepala Puskesmas mewakili. Kemudian yang tentunya saya banggakan seluruh kader Jumantik dan apa tadi Proling. Yang saya banggakan, terima kasih pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di rumah Bu RT, ini RT-nya Bu. Pak RT
PRT berapa? PRT 1. Ya. Jadi RW 3 ada berapa RT, Pak? 8. Ada 8 RT. Ada Bu RT 4-nya juga ada Bu. Oh, itu lengkap semuanya. Udah. RT 1 sampai 8. Datang semua Bu, datang terus boleh Bu RT 6 tuh. Datang semua ya, iyalah RW-nya sigap kayak gini ya kan. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kesehatan bisa bertemu pada saat ini. Jadi perkenalkan saya Sari. Saya bertugas sebagai Kasubag Protokol di Wali Kota Jakarta Timur. Jadi biasanya saya mendampingi Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Seko. Tetapi tugas berdinamis ya, tugas dinamis. Kita juga harus turun juga ke warga. Padahal hal ini sih tidak yang pertama bagi saya, karena saya 2015 pernah sebagai kasih satras, pada saat itu namanya satras di Kelurahan Cipayung. Kemudian 2016 pindah ke kantor wali kota sampai dengan saat ini. Jadi Bapak Ibu, terima kasih ada kesempatan saya untuk menyampaikan pesan dari pimpinan di kantor wali kota. Mulai bulan lalu sudah ada penugasan dari tingkat di wali kota untuk turun sampai ke kelurahan dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Jadi kalau Jumat itu ada PSN, Sabtu Minggu itu ada pelayanan posko pengaduan. Nah, saya juga dapat juga untuk posko pengaduan itu di Kelurahan Lubang Buaya. Jadi bulan lalu saya dapat di Cakung Timur selama sebulan. Nah, selama sebulan ini saya akan di Ceger. Bulan depan akan berganti-gantian supaya kita juga mengenal wilayah kita ya. Wilayah Jakarta Timur tidak hanya di satu tempat. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait DBD, trennya sekarang pasti menurun, nggak ada kasus. Tetapi mulai Desember sampai dengan Januari itu perlu diwaspadai. Jadi artinya bagaimana caranya kita, upaya kita supaya coba kita ingat-ingat lagi, galakan lagi gerakan satu rumah satu bangkit ya. Nah itu yang paling penting, karena nggak mungkin dong kita mikirin segitu banyaknya rumah di Kelurahan Ceger gitu ya. Jadi gimana caranya, seperti yang tadi Pak Lurah bilang lagi pengajian, ngobrolin, jangan lupa ya rumahnya dilihat-lihat, ada genangan nggak, terus anak-anaknya kayak gitu kan, diperiksain kamarnya atau bagaimana, siapa tahu ada air mineral yang kelupaan udah seminggu, seperti itu. Jadi ketika kumpul ada pengajian atau sore-sore ibu-ibu di lapangan, daripada ngobrolin ya kan, daripada gibah ya kan, mendingan ingetin lagi gitu loh. Jadi jadilah pahlawan bagi rumahnya masing-masing, itu pasti aman. Seperti itu. Jadi memang paling susah membuat orang sadar, itu paling susah gitu. Karena memang kayak Pak Lurah bilang PPSU terbatas kan. Dengan begitu banyaknya RW, RT, nggak mungkin kita ngadain PPSU untuk membersihkan lingkungan kita. Jadi memang segala sesuatu kalau kita pandang bernilai ibadah, pasti ingat lagi aja tuh gitu, apa yang kita perbuat baik untuk apalagi untuk lingkungan ya, nilainya ibadah hanya kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu pasti akan memotivasi kita gitu, sehingga kita rasa malas kita, rasa tidak peduli kita, semoga bisa hilang gitu. Kalau kita ingat, oh iya, kalau kita berguna bagi sesama, bagi lingkungan, itu bernilai ibadah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita juga tidak bisa dari tingkat kota harus bagaimana gitu ya untuk membuat kesadaran masyarakat bisa mengatasi masalah yang ada di lingkungan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih banget. Mungkin ibu-ibu yang di sini ini pentolan-pentolannya ya dalam dalam gerakan PSN gitu ya. Mungkin suka-dukanya udah banyak banget. Apalagi dukanya gimana Bu kalau ngetok pintu orang, nggak dianggap gitu ya. Nggak apa-apa Bu, jangan berkecil hati. Tetap semangat, ingat aja gitu kan, ibadah kita untuk semata-mata untuk siapa gitu. Semangat terus
latihan padahal udah ninggalin dapur gitu ya atau ninggalin anak tetap semangat ibu-ibu semoga selama ibu di rumah bisa berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi jajarannya URT apa Pak RT-nya RT 1 RT 1 RT 3 beserta pengurus seluruh ibu-ibu yang ada di rumah ini kemudian saya juga ada seluruh yang ada pada pagi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya tidak mengurangi bersama ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai, ibu yang luar biasa. Tadi sudah banyak perjuangannya, sudah banyak kesempatan dari ibu Sari, wali kota. Dan beliau walaupun wali kota nggak mungkin datang ke satu-satu kelurahan RT kalau tidak ada kegiatan khusus. Dulu senang dulu sama kemudian di sini kita muter-muter dulu tadi soalnya katanya di belakang 160 lewat ada tanda rame-rame di terus lagi jalannya itu udah sampai ke jalan raya baru balik lagi ada 2 kali balik lagi saya pulang 2 kali itu masih intinya apa yang tadi disampaikan Pak Lurah terus intinya dari PSI menjaga dan menjaga masalahnya menjaga supaya di rumah masing-masing tidak gadget tapi itu tidak mudah dan juga tidak sulit sebenarnya asal kita teliti ya. Saya bilang tidak mudah kadang-kadang yang kita anggap hal yang biasa senang dengan tanaman, senang dengan burung awalnya air itu adalah kebutuhan untuk tempat hidupnya ikan lama-lama karena ada penyakit atau apa lupa saking sibuknya itu di rumah ternyata seminggu tidak dilihat di dalam akuarium atau dalam tempat apalah yang bisa nampung air ikannya udah nggak ada seminggu sudah tidak ada memang harus terus menerus jadi tadi yang disampaikan Bu Sari memang saya pikir bagaimana sekarang ibu-ibu kader Jumantik ini kan di sini pentol-pentolannya adalah koordinatornya atau penggiatnya bagaimana ibu-ibu ini berpikir kalau begitu ada kasus demam berdarah di lingkungannya, di lingkupnya ibu, tanggung jawabnya ibu. Nah, ibu berembuk itu mungkin dengan dasa wisma dengan apa? Lihatlah di sekitar rumah itu, insya Allah pasti ada jadi penyakit. Ya, biasanya begitu Bu, bukan kepala bukan di rumah itu atau sekitar itu pasti ada. Kadang kita manusia tidak luput dari kelihatan, kadang kita
sendiri pun, di rumah kita sendiri pun kadang kita lupa. Pernah nggak Bu? Periksa di rumah sendiri tahu-tahu ada jentik. Jadi kita juga maklum gitu kalau di rumah orang, tapi kalau di rumah itu terus menerus ada terus, dan rumahnya juga kelihatan orang tertata, itu sudah tanda-tanda berarti dia orang yang benar-benar membersihkan. Kalau kita lihat di bawah sini ada tempat kita air, dan kemarin masih ada lewat tadi masih ada lagi, biasa kita bisa jadi memang seperti itu. Ini perlu kita didik khusus, karena sasarannya, tujuannya nanti ada masing-masing kita, masing-masing rumah itu menjaga rumahnya, menjaga tidak ada jentik. Tidak bisa kalau orang lain hanya bisa mengingatkan, itu nggak mungkin. Maaf seperti rumah ini kan ada tanamannya, kadang-kadang kita nggak sengaja ada sesuatu tidak kelihatan terbuang ke sana. Nah kalau orang punya rumahnya sendiri kan ya enak periksa-periksanya gitu. Kalau kita pendatang dari luar kita periksa, kita masuk ke sana ke sini, jadi nggak enak juga. Nanti dikira pasti nggak enak ya nanti ibunya. Kecuali kalau saya kalau sudah gemes itu saya periksa semua. Dulu saya kalau ke rumah ada terus saya periksa datangin sampai ke dapur sampai ke gentengnya saya naikin gitu. Jadi selalu ada kasus ya. Jadi intinya ibu-ibu harus pintar sekarang, ibu-ibu dimanjakan sebagai koordinator, karena di situ adalah sebagai promotor geraknya. Tanamkan dalam dirinya, ya Allah, mudah-mudahan saya ini bisa menjadi di sini di lingkungan saya ini yang menjadi tanggung jawab saya ini, saya bisa membina rumah-rumah ini menjadi petugas rumah tinggal diri. Itu tanamkan Bu. Bagaimana ya caranya ya? Ibu nanti berkreasi sendiri. Seperti ini seminggu sekali. Ini adalah mungkin saatnya kita diskusi, sharing dulu. Mungkin ada masalah ya. Bersama dengan dasawisma. Sekarang ada dasawisma. Dasawisma juga diajak bersama-sama. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan. Nah, itulah salah satu yang harus kita lakukan untuk mencegah demam berdarah ini. Karena kalau hanya mengandalkan ibu dimandikan turun bisa sana sini, seberapa jauhnya sih bisa seberapa banyaknya sih yang bisa. Sedikit mungkin saya pernah pengalaman anak saya kena demam berdarah. Kalau kena demam berdarah itu sakitnya luar biasa loh Bu, lebih parah dari COVID Bu, lebih parah. Karena ada yang sampai trombositnya tuh 23.000, 30.000. Kalau sudah segitu itu sedikit lagi udah pendarahan, sudah keluar darah dari hidung, mulut, BAB-nya sudah hitam. Itu rasanya badan itu udah nggak ada rasa, seperti kayak udah melayang. Itu kata orang-orang yang pernah. Jadi pengalaman saya pernah, anak saya kena demam berdarah. Saya pikir tidak ada dulu, saya sudah periksa semua, sudah rasanya hampir setiap hari kita periksa. Ternyata ada kolam ikan yang ngalir airnya. Itu kolam ikan di atas tuh ada tempatnya menampung airnya dulu sebelum dia bucuk ke bawah. Nah ternyata itu mesinnya lagi rusak. Ya lagi rusak, jadi air bujukannya itu nggak turun. Ternyata di situ ada air yang kita tidak tahu, tidak nyangka. Itu begitu anak saya sakit itu saya periksa semua, saya mandi, saya lihat, masya Allah Bu, di situ ada. Nah itu contohnya. Berarti kalau memang ada tadi kasus demam berdarah, kita cari sampai ketemu. Itulah yang kita bersihkan. Nah itu yang kita lakukan. Ya, sedikit saja mungkin itu saja tambahan dari saya. Sedikit pinter ibu, ayo ingatkan apa yang kita lakukan ini. Saya ini kan rumah yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai perpanjang tangan pemerintah, kelurahan, puskesmas untuk menjaga supaya di lingkungan saya terjaga dari penyakit khususnya demam berdarah dan penyakit lainnya. Nah itu yang kita lakukan, jadi kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya itu saja.
pun tidak tinggal di sini, kami di lingkungan kami sendiri pun kita berusaha seperti itu. Ya, kita menjaga supaya DKI Jakarta, keluarga kita, warga kita, saudara kita semuanya sehat-sehat semuanya. Itu saja ya Bu, tambahan dari saya mohon maaf. Kami juga berbagi